seperti biasa untuk materi ini nanti akan Bapak upload di Google Drive di Classroom. Ya, jadi bagi yang masih ketinggalan, kemudian ada yang masih kesulitan, bisa dilihat lagi materi yang Bapak sampaikan. Oke, minggu lalu kita sudah mencoba membuat tombol menggunakan action script, tetapi memang karena terbatas waktu, kemarin kita baru sampai di stop saja, belum mempraktikkan berpindah ke scene. Ya. Jadi yang kemarin sudah membuat, silakan dibuka filenya. Ya. Oke, Bapak ulangi untuk dari penambahan script. Ya. Jadi kalau kemarin kita membuat seperti ini. Ya. Jadi kita buat 2 scene, di mana di masing-masing scene ini dia itu ada animasi dan ada tombol. Ya. Oke, Bapak tidak akan mengulang lagi untuk pembuatan tombol. Ya. Jadi di sini Bapak akan melanjutkan mulai dari pembuatan script. Ya. Jadi di sini kita buat 2 scene, di mana di masing-masing scene ini ada 2 layer. Ya. Oke, sebentar Bapak perbesar dahulu. Ya. Oke. Ya, jadi di masing-masing scene di sini ada 2 layer. Layer yang pertama adalah layer animasi. Ya. Kemudian layer kedua di sini berisi tombol. Di scene 2 pun sama. Di layer 1 ini berisi animasi, dan di layer kedua ini berisi tombol. Nah, kalau kita play dengan menekan Ctrl Enter, si animasi ini dia akan terus berulang. Dari scene 1 ke 2, kembali ke scene 1, dan seterusnya. Nah, kita ingin si tombol ini berfungsi untuk berpindah ke halaman atau scene, untuk berpindah scene. Misalkan kita klik tombol next, dia berpindah ke scene 2. Kalau kita klik tombol previous, dia kembali ke scene 1. Nah, sebelum kita melakukan atau memfungsikan si tombol ini, kita tambahkan dulu satu script untuk menghentikan animasi di scene. Ya, jadi ketika animasi di scene 1 itu selesai, dia tidak langsung berpindah ke scene kedua. Jadi di timeline kita tambahkan satu layer baru. Ya, di sini ada layer 1. Layer baru ini bisa kita ubah namanya. Kita ganti namanya menjadi script. Oh ya, satu lagi mungkin kemarin ada yang tertinggal. File yang kita gunakan, ya, di sini adalah file dengan action script 3. Ya. Jadi di sini kita buat satu layer baru dengan nama script. Jika sudah, di frame terakhir, berapapun framenya, ya, berapapun layer dan berapapun frame yang kamu gunakan, kita buat satu keyframe baru, ya. Jadi di keyframe terakhir, maksudnya di frame terakhir ini kita buat satu keyframe baru. Klik kanan insert keyframe. Sebagai contoh, di sini Bapak ada 25 frame. Jadi di frame ke-25, klik kanan, insert keyframe.
Jika sudah, kita tambahkan keyframe baru di frame terakhir. Kita buka yang namanya jendela action. Bisa dari frame ini klik kanan, kemudian actions. Atau kita buka dari menu window, kemudian actions. Atau kita tekan tombol F9 di keyboard. Maka akan muncul jendela actions. Jendela actions ini digunakan untuk menuliskan kode action script. Ya. Pastikan lagi di bagian bawah ini, ya, di current selection, ini adalah frame yang terakhir. Karena di sini ada terakhir frame 25, berarti pastikan di sini adalah di layer script frame ke-25. Jika sudah yakin posisinya benar, kita bisa tulis script untuk menghentikan animasi, yaitu scriptnya adalah stop. Ya, hanya stop saja. Kemudian kita tambahkan buka, tutup kurung, dan titik 2. Ya. Jadi script untuk menghentikan animasi adalah stop. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba play dengan menekan Ctrl Enter. Nah, kalau dia tidak berpindah langsung ke scene kedua, berarti ini sudah benar. Kalau misalkan ada yang kurang seperti ini, biasanya akan muncul error. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, seperti ini. Kalau hanya stop saja, dia masih tetap berpindah. Jadi perlu dilengkapi dengan tanda buka, tutup kurung, dan titik koma. Titik koma ini berfungsi untuk mengganti atau mengakhiri baris. Ya. Jadi kalau kita play, kemudian berhenti di scene 1, berarti kode ini sudah benar. Ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Tambahkan script stop ini. Oke. Nah, berikutnya, jika kita sudah selesai menambahkan script stop, masih dengan jendela action yang terbuka, kita klik tombol next. Ya. Di jendela action akan muncul peringatan atau notifikasi seperti ini. Ya. In action script 3, code cannot place directly on object. Jadi kita memang tidak bisa langsung menempatkan kode itu di objek. Ya. Nah, agar bisa kita gunakan atau agar mudah kita tuliskan kode, kita klik pada bagian kode snippets yang di bagian atas ini. Masih dengan memilih si tombolnya. Ya. Jadi kita klik tombolnya, kemudian klik kode snippets.
Nah, berikutnya kita ingin fungsikan si tombol ini itu untuk memindahkan halaman atau berpindah scene. Berarti yang kita pilih di kode snippets ini kategorinya adalah yang kedua, timeline navigation. Ya, karena untuk berpindah ke timeline. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita inginnya ketika tombol ini diklik, ya, kita berpindah ke scene. Ya. Ya, jadi kalau kita klik tombol next ini, dia akan berpindah scene. Berarti di bagian timeline navigation, kita cari atau kita pilih yang click to go to scene. Kita klik 2 kali. Ya, oke, Bapak ulangi. Di kode snippets, di timeline navigation, klik 2 kali. Yang klik to go to scene and play. Maka otomatis akan muncul kode seperti ini. Ya. Kalau misalkan muncul jendela kecil, kamu tuliskan saja ya button underscore next. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Bapak duplicate dulu nih. Ya. Oke, sebagai contoh seperti ini. F9. Ya. Kita pilihnya di tombol kode snippets, double klik. Nah, kalau muncul seperti ini, set instant name, ini untuk membuat nama si tombol. Nah, karena ini adalah tombol next, berarti satu ini kita ganti menjadi next. Bisa seperti ini, bisa keseluruhan kamu ganti. Misalkan tombol next. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti dia akan muncul kode script. Nah, kalau seperti ini masih belum bisa kita fungsikan. Kenapa? Karena kita belum menentukan tujuannya. Scene keberapa, kemudian kita pilih ke frame keberapa. Karena kan tadi di sini go to scene and play. Ya. Nah, jadi di bagian bawah, ya, kalau kita terjemahkan di sini ada button next. Ini fungsi objeknya, ya. Jadi objek yang mana ini menentukan objeknya. Berarti di sini adalah tombol next. Kemudian ini script ini mengartikan fungsinya. Dia akan pergi ke scene. Kemudian di sini tujuannya. Go to and play, ini adalah nomor frame-nya. Ya, nomor frame ini. Kemudian di sini yang di dalam tanda kutip adalah nama scene-nya. Karena tujuan kita scene kedua, berarti scene 3 ini kita ganti jadi scene 2. Frame-nya tetap frame 1. Karena kita ingin mulainya dari awal. Kalau sudah, bisa dicoba di play. Control Enter. Kalau misalkan tidak bisa di control enter, kita bisa pilih menu control, test movie, kemudian test.
Kalau kita klik tombol next, dia akan berpindah. Kalau ini tidak bisa karena tidak Bapak tambahkan script. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Control test movie, pilih tes. Klik next, dia berpindah ke scene kedua. Nah, scene kedua dia langsung berpindah ke scene 1 karena tadi belum kita tambahkan stop dan di tombolnya juga belum kita tambahkan script. Ya. Kalau yang scene 1 sudah bisa, silakan kamu coba tambahkan script di scene kedua. Ya. Silakan dipraktikkan. Jika ada kesulitan, bisa langsung kamu tanyakan. Jadi seperti ini hasilnya. Klik tombol previous, dia kembali ke scene 1. Jalankan animasinya. Klik tombol next, dia berpindah ke scene kedua. Mainkan animasinya. Nah, buat seperti ini dahulu. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan, Sena. Untuk yang scene pertama, yang action script yang kita pakai yang mana ya Pak? Yang bagaimana, Sena? Yang apa? Pencet tombol kemudian ke scene yang kedua itu Oke. menggunakan script yang mana? Saya tidak lihat tadi. Oke. Oke, Bapak ulangi. Ya. Nah. Oke, sebelumnya untuk yang stop sudah bisa? Sena? Belum Pak. Oh, oke. Ya. Oke, jadi diperhatikan lagi ya. Nah, oke, di sini kita buka dulu jendela action. Ya, Bapak taruh di tengah deh. Nah, di sini. Ya. Oke. Di timeline, oke, sebelumnya kan kita punya dua layer, yaitu layer animasi dan layer tombol.
Nah, kita buat satu layer baru, tambahkan new layer, di mana layer yang baru ini kita gunakan untuk menambahkan atau meletakkan scriptnya. Nah, tetapi di layer ketiga ini kita ingin menghentikan animasi itu setelah semuanya selesai. Ya, setelah semua animasi selesai, baru si scene 1 ini dia berhenti, tidak langsung berpindah ke scene kedua. Makanya di layer ketiga atau layer yang baru ini kita tambahkan satu keyframe baru, ya. Tambahkan keyframe baru di frame terakhir, ya. Kenapa? Karena kita ingin semua animasinya selesai dulu. Semua animasi selesai baru dia berhenti. Kalau kita letakkan di tengah-tengah seperti ini, nah nanti animasi akan berhenti di tengah, tidak dilanjutkan, ya. Jadi diperhatikan untuk meletakkan script stop. Sebetulnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ingin animasi itu berhenti di mana, ya. Karena saat ini Bapak ingin animasi itu semua berjalan selesai, baru dia berhenti. Maka di sini kita tambahkan keyframe. Kemudian di keyframe ini, ya, perhatikan di sini ada layer 3 dan di frame ke-25. Di action di sini akan terlihat harus sama di layer 3 frame ke-25. Jika sudah sesuai, di bagian kotak yang besar ini yang untuk menuliskan kode, kita tambahkan kode stop, buka tutup kurung. Kode stop ini digunakan untuk menghentikan animasi, ya. Jadi semua animasi itu akan berhenti. Kalau sudah seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kita play di control, test movie, kemudian test, nah dia akan berhenti, tidak otomatis berpindah ke scene kedua. Nah, silakan dicoba ini terlebih dahulu. Oke. Jadi Bapak harapkan setidaknya script ini, ya, untuk yang berpindah scene itu kamu pelajari, kamu latihan, dan kamu kuasai. Karena untuk membuat aplikasi yang akan kita buat nanti itu menggunakan script ini, ya. Jadi mayoritas itu menggunakan script berpindah scene atau play. Hanya nanti tinggal kita kembangkan, apakah bermain di dalam satu scene ataukah bermain dengan menggunakan scene yang berbeda. Ya, setidaknya ini dulu yang kamu kuasai, yaitu pertama stop, kemudian menggunakan tombol untuk berpindah ke scene ataupun frame yang lain. Ya. Oke, sampai stop ini apakah masih ada yang kesulitan? Sena juga silakan dipraktikkan. Apakah sudah bisa? Nah, jika stop ini sudah berfungsi, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memfungsikan si tombol next ini agar ketika kita klik tombol next, dia berpindah ke scene kedua. Caranya, kita klik tombol next, kemudian buka kembali jendela actions, ya. Kalau masih terbuka, dibiarkan.
akan muncul peringatan seperti ini, ya, keterangan. Jadi kita tidak bisa langsung menuliskan kode di objek, di tombol. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan yang namanya kode snippets. Jadi ada ibarat kode snippets ini template-nya. Jadi kita tidak harus mencari satu persatu atau menuliskan satu persatu. Nah, di kode snippets ini itu sudah banyak ibarat template-nya. Misalkan dari action, kemudian di sini ada animation dan lain-lain, ya. Kita tidak akan mempelajari semua, tetapi ada beberapa yang akan kita gunakan. Nah, untuk saat ini kita ingin gunakan si tombol untuk berpindah scene. Karena scene itu mainnya di timeline, ya. Jadi kita buka kategorinya yang timeline navigation. Kita cari, ya, kita ingin berpindah ke scene. Nah, berarti cari yang click to go to scene and play. Ya. Silakan klik 2 kali yang click to go to scene and play. Maka kalau setelah kita klik 2 kali, akan muncul satu layer baru dengan nama actions, ya. Ini otomatis dibuat. Kemudian di sini di bagian kode akan muncul, otomatis muncul kode yang kita pilih tadi, yaitu go to scene and play. Ya, kodenya seperti ini. Ya. Kalau sedikit Bapak jelaskan, perhatikan di sini, yang baris pertama ini adalah namanya event listener. Jadi untuk mentargetkan objek apa yang digunakan. Ya. Di sini adalah button next, ini objek yang digunakan. Kemudian event listener, si perintah itu akan dilakukan ketika si tombol ini diapakan. Misalkan di sini ada mouse event click. Jadi ketika kita klik. Kemudian di sini ada go to scene. Ya. Jadi kalau kita artikan di sini ini objeknya, button next. Kemudian ini kondisinya pada saat tombol itu diklik. Baris kedua, di sini ada fungsinya, yaitu untuk berpindah ke scene. Kemudian yang terakhir di baris ketiga ini adalah targetnya. Ya, jadi di sini movie clip ini adalah objeknya, si tombol. Go to and play. Kita ingin pergi kemana? Di sini adalah yang angka 1 ini adalah frame. Ya. Jadi kalau diartikan seperti ini. Ya. Yang titik go to and play. Nah, di dalam kurung yang satu ini adalah frame-nya, koma dalam tanda kutip ini adalah nama scene. Ya, jadi angka 1 ini adalah target frame-nya. Kita ingin langsung mainkan di frame yang mana? Ya, ya, ini nomor frame-nya. Kemudian scene ini adalah nama scene-nya. Kita ingin dia dimainkan dari frame pertama, dari awal. Kemudian scene-nya itu adalah scene namanya adalah scene 2. Berarti ini kita atur
frame 1 dan scene 2. Kalau sudah, dicoba dimainkan. Tes movie, kemudian tes. Ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Ya. Tadi seperti ini. Coba. Ya, silakan dicoba. Jika memang masih ada kesulitan, bisa langsung kamu sampaikan. Ya, previous dan next. Oke, bagaimana Sena? Sudah dicoba? Ya. Saya coba sih Pak, tapi yang sebelumnya yang kode yang kita perlu ganti itu yang mana? Bagaimana? Eh, yang kode action Ya. yang perlu diganti yang untuk menyesuaikan scene-nya dan objeknya. Oke. Jadi gini, untuk kode yang kita gunakan itu hanya dua. Yang pertama di sini adalah stop. Ini untuk menghentikan animasi keseluruhan ya di layer yang baru. Kemudian yang kedua ini adalah script untuk memfungsikan si tombol ini agar ketika kita tekan itu bisa berpindah ke scene yang lain atau objek yang lain. Nah, untuk script di tombol itu kita gunakan bantuan yang namanya kode snippets. Karena kalau kita atur secara manual, kita harus mencari di sini. Ya, harus kita cari satu persatu. Nah, ya mungkin kalau seperti ini kamu juga akan kesulitan. Ya, karena sangat banyak kode di sini. Nah, makanya kita gunakan yang namanya kode snippets untuk mempermudah. Di kode snippets, ya, kita cari timeline navigation. Kemudian cukup klik 2 kali di yang bagian click to go to scene and play. Nah, kalau seperti ini kita klik dulu si objeknya. Maka akan muncul kode seperti ini.
Yang berfungsi kodenya itu yang bagian bawah, yang berwarna. Kalau yang berwarna abu-abu ini hanya sebagai petunjuk saja, instruksi. Ya. Jadi di sini sedikit tadi Bapak jelaskan lagi, ini adalah untuk objeknya dan ini untuk fungsinya. Baris ketiga ini adalah tujuannya. Karena kita ingin berpindah ke scene 2 di frame 1, berarti yang go to and play di sini frame-nya adalah tetap 1. Kita cukup ganti nama scene-nya menjadi scene 2. Ya. Kalau sudah, bisa langsung dicoba di control, test movie, kemudian tes. Apakah dia berpindah atau tidak? Kalau kita klik si tombolnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan ini satu persatu. Cukup menggunakan kode snippets, pilih template-nya atau kodenya, double klik, kemudian kita tinggal atur tujuannya. Ya. Nah, kalau sudah, tadi bisa kamu coba control, tes, movie, kemudian tes. Apakah dia berhenti atau tidak animasinya. Kalau berhenti, kemudian kita klik si tombolnya, apakah berfungsi atau tidak. Kalau tidak berfungsi, kita cek lagi. Pertama, di frame keberapa kode ini berada, ya. Karena posisi script, tempat scriptnya pun akan berpengaruh, ya. Oke, setidaknya hari ini sampai tombol ini berfungsi terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita play, kemudian tes, tombol ini bisa diklik. Kalau misalkan coba publish di Access seperti ini, oke, kemudian ini hasilnya. Nah, tadi nah ini latihan script, action script, tombol next, previous. Nah, nanti minggu depan akan Bapak jelaskan kenapa kalau animasinya masih berjalan si tombol ini tidak bisa diklik, atau ketika diklik itu tidak berfungsi scriptnya. Setidaknya hari ini dibuat terlebih dahulu agar si tombol bisa berfungsi untuk berpindah ke scene yang lain. Ya. Silakan jika masih ada yang kesulitan. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk berpindah ke scene ini, ya, minimal kamu bisa menggunakan script stop. Dan untuk berpindah,
script berpindah ya dengan menggunakan tombol, karena dari sini kita bisa kembangkan untuk membuat sebuah aplikasi. Setidaknya aplikasi untuk misalkan kamu membuat materi, ada beberapa pilihan materi, ketika diklik dia langsung berpindah untuk menunjukkan materi yang ingin kamu jelaskan tadi. Ya, silakan jika memang masih ada yang kesulitan bisa langsung kamu tanyakan. Kalau di scene 1 sudah berhasil, silakan tambahkan di scene kedua, di mana tombol previous ini berfungsi untuk membuka scene 1. Kalau misalkan kita tambahkan scene yang lain pun juga sama. Ya, misalkan di sini ada satu scene 3. Ini hanya contoh saja. Ya. Kemudian dari scene 1 ini kita tambahkan satu tombol ya. Scene 3 seperti ini. Oke, misalkan ini contohnya deh. Nah, tombol scene ini, scene 3 ini fungsinya untuk membuka ke scene ketiga. Berarti sama, masih di sini. Kita buka jendela action. Ya. Kemudian tambahkan, tadi kita pilih scene 3, kode snippets, timeline navigation, go to scene and play. Dan ini scene 3. Nama ini bebas tetapi tidak menggunakan spasi, hanya untuk identitas saja. Atau bisa dibuat tombol 3 seperti ini, silakan. Tinggal kita atur scene, frame-nya dan nama scene-nya. Jika sudah, biar terlihat, kemudian Bapak tambahkan stop dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Control, test movie, dan test. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekali lagi tadi Bapak harapkan untuk flashnya
segera diinstal agar kamu juga bisa praktik dan bisa latihan dari script ini, setidaknya dari script stop dan untuk berpindah ke scene yang lain. Oke, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bapak ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Selamat Terima pagi kasih, dan